sesuai permintaan wartawan dan kawan-kawan media. Iya, betul. Mereka inginkan Bapak calon wakil kita memberikan sedikit kata-kata sambutan untuk diskusi sore hari, untuk pembuka diskusi pada kali ini. Silakan Pak Ramzi. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Ini anaknya, saya sahabat nama Bapak. Bapak sehat? Alhamdulillah. Iya, terima kasih. Di Tangsel juga ya? Oh, Bapak juga warga Tangsel kan? Iya, pokoknya gitu lah ya. Ya. Baik, alhamdulillah. Hari ini apa ya? Peristiwa atau momen buat saya pribadi sebelumnya tidak pernah saya bayangkan. Sebenarnya ada beberapa pihak atau beberapa tim beberapa waktu yang lalu sempat menghubungi saya untuk dikondisikan seperti ini juga. Tapi memang pada waktu itu saya belum tertarik. Karena tidak bisa dipungkiri kalau berbicara politik, terus kondisi saat ini, kekinian dan yang lain, saya sangat tertarik untuk selalu mengikuti. Bahkan saya bisa dibilang berbeda dengan teman-teman public figure yang lainnya. Mereka sibuk bikin story, posting di Instagram, saya tidak bisa seperti itu. Satu WhatsApp group yang sangat luar biasa, banyak sekali tokoh-tokoh penting di sana. Dan alhamdulillah sedikit banyaknya saya mendapatkan pelajaran dan ilmu dari senior-senior. Salah satu para sahabat-sahabat saya yang hari ini juga alhamdulillah hadir, ada Mas Heri Sucipto. Beliau pada waktu itu ketika masih muda, sekarang walaupun masih muda juga, aktivis pemuda di Muhammadiyah, dan sekarang ada beberapa jabatan yang beliau diamanahkan. Ada sahabat saya juga, ada Bang Hasnil. Ini Bang Hasnil ini orang yang selalu konsisten dan setia akan perjuangan Presiden Jokowi secara pribadi. Beliau kenal sekali secara pribadi sosok Presiden Jokowi karena memang mengawali dan selalu setia menemani perjuangan beliau. Ada mertua saya juga, ada sahabat saya Ewi Rahman yang kebetulan memang notabene beliau tinggal di Tangsel. Terus banyak sekali kemungkinan yang bisa di grab di Tangerang Selatan. Baik, singkat cerita, beberapa waktu yang lalu saya sempat dihubungi oleh Ustadz Sahrial. Saya diajak untuk menemani Pak Kemal. 2 hari sebelum Idul Adha saya ketemu dengan Pak Kemal, Ustadz Reza, sama Ustadz Sahrial. Ustadz Reza maksud saya. Ketemu untuk membahas. Pada intinya ini sesuatu yang menarik buat saya. Dalam arti menarik, Pilkada Tangerang Selatan sampai saat ini gaungnya sudah mencakup skala nasional. Kenapa saya mengatakan itu? Karena tidak bisa dipungkiri Pilkada Tangsel ini sangat seksi, sangat panas dan sangat sangat dinamis sekali. Karena ada 3 kekuatan besar yang akan bertarung di Pilkada Tangerang Selatan 2020. Seperti yang sama-sama kita tahu, ada 3 kekuatan yang sekiranya sampai saat ini masih bisa dibilang menguasai survei, terus menguasai media dan lain-lain.
Singkat cerita lagi, saya memberikan komitmen kepada Pak Kemal beserta tim. Bismillah, saya bersedia untuk maju. Ini tidak ada yang tidak mungkin. Justru kalau saingan kita biasa-biasa aja, tidak ada adrenalin atau tidak ada semangat untuk memenangkan itu. Tapi dengan calonnya ini luar biasa semua, saya merasa tertantang. Kalah atau menang itu urusan takdir. Mau kita jungkir balik gimana pun usaha, kalau Allah belum mentakdirkan, belum jadi. Yang paling penting saya mendapatkan kesempatan mempunyai wadah atau media atau tempat atau kepercayaan untuk ikhtiar. Gak ada yang gak mungkin ya Pak Kemal. Bismillah, dengan niat baik kami berdua. Kalau Pak Kemal salah satu tokoh di Tangerang Selatan. Beliau sedikit banyaknya sudah mengetahui apa sebenarnya permasalahan di Tangsel. Dan beliau juga sudah memberikan kontribusi untuk masyarakat Tangsel. Salah satunya pengolahan sampah. Buat saya yang notabene warga Jakarta, KTP saya Jakarta Timur, banyak orang atau banyak pihak yang mengatakan saya populer, makanya saya diajak untuk ikut pilkada ini. Terlepas dari itu, bismillah, saya mempunyai niat dan saya mempunyai kemampuan untuk hal itu. Tapi saat ini saya baru sebatas bisa melihat dan mendengar. Saya belum bisa banyak berbicara. Berikan saya izin untuk turun langsung ke masyarakat. Dari situ, setelah saya melihat dan saya mendengar, nanti insya Allah saya akan bisa berbicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore hari ini saya Insinyur Haji Kemal Pasha Dan saya Ramzi, kami mendeklarasikan untuk siap maju sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu perjuangan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam arti berbicara politik atau dinamika yang sedang berkembang baik lokal maupun nasional, saya selalu mengikuti perkembangan tersebut. Baik, singkat cerita, beberapa waktu yang lalu saya sempat dihubungi oleh timnya Pak Kemal Pasha. Kebetulan saya juga mengikuti dinamika perkembangan pilkada yang akan diselenggarakan di Tangerang Selatan. 3 calon yang sudah ada memang senior-senior saya, alhamdulillah luar biasa. Mereka orang-orang yang mempunyai ya bismillah, itikat baik kita bersama-sama gitu. Nah, ketika saya diminta untuk menemani Pak Kemal di Pilkada Tangerang Selatan ini, setelah saya berpikir, saya akhirnya memutuskan untuk menerima, karena menurut saya Pilkada Tangsel ini pilkada yang jujur ya, maksudnya ini sesuatu tantangan yang sangat luar biasa buat saya pribadi. Kalau untuk partainya sendiri, dukungan dari partainya sendiri, Parpol? Sama seperti yang tadi Ustadz Reza sampaikan, dinamika per hari ini sampai dengan tanggal 6 Agustus itu sudah ada 3 calon yang sama-sama sudah kita ketahui. Menurut informasi yang saya terima, tersisa 3 partai yang belum memberikan dukungannya kepada 3 calon tersebut. Makanya kita diminta, saya dengan Pak Kemal
diminta tim untuk bismillah, ayo deklarasi, menunjukkan ada itikat baik dan keseriusan dari kita berdua untuk jalan ke depan. Bagaimananya Allah alam nanti kita serahkan semuanya. Sejauh ini komunikasi dengan Pak Prabowo sendiri seperti apa, Pak? Silakan Pak Kemal. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua memang melakukan satu komunikasi politik melalui tim kami yang dipimpin oleh Pak Ustadz Reza. Ya, insya Allah kami akan mendapatkan dukungan dari 3 partai yang tersisa, dan partai-partai yang ada saat ini pun di kalangan atau dalam faksun-faksun politik tidak bisa dinyatakan juga mutlak juga. Karena itu kami berharap ke depan dengan langkah-langkah konkret dari langkah kami berdua akan menunjukkan keseriusan mendapatkan untuk partai politik yang lebih kuat lagi. Saya rasa demikian. Oke, yang lain? Apa? Misalkan dapat yang diusung dari partai misalkan menjadi calon jadi wali kota, dunia entertain seperti apa sih? Dunia entertain. Tinggalkan atau Apa? akan ditinggalkan? Ya, kita harus pilih skala prioritas. Ketika warga, saudara-saudara saya di Tangsel ini akhirnya nanti memberikan amanah, memberikan kepercayaan kepada Pak Kemal sebagai wali kota Tangsel dan saya sebagai wakil wali kota Tangsel untuk menjalankan roda pemerintahan ini. Bismillah, saya akan mengabdi untuk seluruh masyarakat Tangsel. Ini semua takdir Allah yang akan menentukan. Sebelumnya kan nggak pernah berniat untuk terjun ke politik. Akhirnya Saya tidak pernah muncul di permukaan. Saya akan terjun ke politik. Ya, tapi perkembangan politik, dinamika politik, saya berteman sama orang-orang politik, beberapa tokoh-tokoh penting, akhirnya sedikit banyak itu bisa mendapatkan influence untuk mendapatkan ilmu untuk saya, untuk bismillah akhirnya menetapkan maju di Pilkada Tangsel ini. Seperti yang tadi saya bilang, untuk hal-hal seperti ini memang saya suka dan saya selalu mengikuti. Coba lo perhatiin media sosial gue termasuk artis yang nggak repot sama media sosial dalam arti jujur, gue tidak bisa mengekspos kehidupan pribadi gue di media sosial gitu. Tapi ketika akhirnya sudah bismillah tadi deklarasi untuk Pilkada Tangsel, mudah-mudahan ada jalan dan mudah-mudahan masyarakat Tangsel memberikan amanah untuk kita berdua. Berapa lama sih pertimbangannya Bang Ramji? Ada pro kontra juga nggak dari lingkungan keluarga atau apa memutuskan untuk maju? Kita lebaran haji itu hari Jumat ya. Hari Rabu saya bertemu sama Pak Kemal, sama Ustadz Reza, sama Bang Rizal, bertemu untuk memantapkan beberapa waktu sebelumnya setelah saya dihubungin sama Bang Rizal gitu. Nah disitulah ternyata terjadi obrolan-obrolan. Saya minta, saya istiqoroh dulu, saya berpikir dulu, kasih waktu saya beberapa hari. Di situ saya ngomong sama keluarga, saya bedah itu semua tentang selama ini kan saya hanya selewat aja kan. Ada beberapa kayak Bu Nur Aziza, saya kenal sama beliau, suaminya juga sahabat saya gitu. Nah, saya ngikutin, tapi saya nggak ngikutin terlalu dalam. Semenjak saya ketemu sama Pak Kemal dan tim, saya bedah itu semua, saya lihat kondisi Tangsel seperti apa, pilkadanya memang cukup dinamis banget dan panas dalam tanda kutip, karena seperti yang tadi saya bilang, nih 3 calon lainnya luar biasa gitu. Akhirnya saya berpikir, bismillah ini timing yang pas. Gue harus berani untuk maju di pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tangsel yang kondisinya sama-sama seperti yang kita ketahui. Ada 3 calon besar, ada keluarga besar sesepuh di Banten dan Tangsel, terus ada juga keponakan tokoh bangsa Pak Prabowo, ada juga anak tercinta dari Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku wakil presiden.
Tiba-tiba saya dengan niat ikhlas sama Pak Kemal maju, mudah-mudahan ini menjadi Insya Allah menjadi poros yang keempat. Amin. Bismillah, mudah-mudahan dengan dukungan semua warga, mudah-mudahan kami bisa menjadi pasangan atau poros yang keempat yang akan meramaikan Pilkada Tangerang Selatan. Amin. Insya Allah. Bang Ramji nggak sayang meninggalkan karir dari dibangun dari lama sekali di dunia entertain akhirnya ke politik yang kita tahu katanya lebih riba daripada entertain. Nggak sayang Bang Ramji? Kalau ditanya sayang atau enggak, bukan itu mungkin pertanyaannya. Tapi gini, Zi, lu mau lebih bermanfaat lagi gak untuk orang banyak? Sampai saat ini kan Ramzi hanya sebatas bermanfaat ketika pemirsa menyaksikan Ramzi di TV, dia bisa tertawa bersama keluarga. Tapi untuk saya pribadi sekarang ingin banyak bermanfaat secara langsung kepada masyarakat. Ini bismillah. Banyak artis juga yang terjun ke dunia politik, tanya-tanya juga nggak sih sharing-sharing sebelum menentukan akhirnya ke sini? Kayaknya enggak deh. Saya yakin sama diri saya, Sharing sama Allah aja. iya, sama keluarga. Saya minta keyakinan dari Pak Kemal kenapa mau maju? Saya tanya sama Pak Kemal ini calonnya besar-besar ini. Kenapa Pak Kemal mau maju? Dijabarkan sama Pak Kemal, begini. Saya kirimin video. Iya. Kirimin materi semua sama Pak Kemal. Itu akhirnya menambah kepercayaan saya lagi. Oke, iya. Saya backup, bismillah kita maju. Bang Ramji sempat dengar juga nggak sih Raffi Ahmad ditawar untuk maju juga jadi wali kota? Berarti bersaing gitu. Nah, seperti apa sih? Pernah dengar? Coba waktu itu Raffi mau, betul kan Nur Aziza bersedia? Coba waktu itu Raffi mau gitu. Ya, saya bersedia. Terus Nur Aziza siap gak memang benar-benar menampung? Kalau saya kan ditawar setelah saya berpikir, terus saya bismillah, ayo saya siap. Gitu. Ini dinamis. Ya, dinamis. Kita berharap ada partai yang memberikan kepercayaan kepada kita dengan keseriusan kita. Ini sangat dinamis dan kita berharap itu. Istri Hah? Rame kan? Jadi kalau di politik itu ibaratnya kalau dibandingkan ya, ada manajemen bikin kopi dan ada manajemen mandiin bayi. Nah, kalau manajemen mandiin bayi itu harus sediakan dulu jolangnya, air panasnya, air dingin, baru bayinya turun. Kalau jolangnya dulu, taruh bayinya, baru air panas, melepuh bayinya. Jadi itu ada satu sequence, urutan. Nah, kalau di politik, itu adalah manajemen bikin kopi. Gulanya dulu, kopi baru air panas boleh. Air panas dulu, kopi baru gula boleh. Jadi sangat dinamis lah kayak gitu. Karena itu kami menyetir juga apa yang dikatakan oleh rekan kami Pak Sutreza bahwa kesiapan menjadi satu modal yang paling terpenting dari dalam langkah politik ini. Dan kami sepakat, insya Allah, bismillah, mewakafkan waktu dan pikiran nanti untuk warga Kota Tangerang Selatan. Betul. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat warga Tangerang Selatan. Bang Ramji, selain Tangsel sendiri, ada tawaran nggak ke daerah lain? Kenapa memilih Tangsel? Beberapa waktu yang lalu ada, di pilkada sebelumnya juga ada. Terus di pileg kemarin juga hampir gitu ya. Tapi akhirnya mundur secara baik-baik. Karena gue menganggap kondisi pileg kemarin agak kurang kondusif karena semua fokus di pilpres. Tapi kenapa saya akhirnya mengamini dan mengiyakan keinginan Pak Kemal untuk mengajak saya untuk Tangsel? Seperti yang tadi saya bilang, kalau gelanggangnya, kalau pertarungannya seru, kita juga akan seru gitu. Adrenalinnya juga akan lebih tinggi. Adrenalinnya naik. Iya. Jika teman-teman atau yang lagi menyaksikan, lo mau ngapain di Tangsel? Kalau sekarang, per hari ini tanggal 6 Agustus 2020, saya
belum bisa menggunakan mulut saya untuk berbicara. Tapi saya akan memanfaatkan indera saya yang lain. Saya akan melihat, saya akan mendengar terlebih dahulu apa yang betul-betul dirasakan dan apa yang betul-betul diinginkan oleh masyarakat Tangerang Selatan. Saya harus turun, saya lihat, saya dengar. Selama nanti saya sudah banyak melihat dan saya sudah banyak mendengar, nanti saya akan bicara apa yang betul-betul akan diperlukan untuk Tangsel. Tapi kalau Pak Kemal secara pribadi yang notabene dia memang tokoh warga Tangsel beserta tim sudah mempunyai konsep yang sangat jelas. Satu, contoh aja satu, sampah. Ngapain sih lu ngurusin sampah? Jangan salah. Ternyata sampah itu menjadi momok masyarakat dan permasalahan sampai saat ini. Satu lagi, saya bisa kasih bocoran. Kemarin undangan deklarasi rame di beberapa grup saya. Di salah satu grup ada anggota grup menanyakan, Mas Ramji, kebetulan saya sama ibu tinggal di Tangsel. Saya nggak perlu sebutin dari daerah mana. Tolong Mas Ramji, permasalahan sampah di sini, dalam hati, ya Allah sampah pas banget. Pas banget. Saya kirim siapa sebenarnya Pak Kemal Pasha yang memang fokus banget dan dengan masalah sampah. Ya udah Mas Ramji, bismillah, saya yakin. Itu contoh kecil. Jangan main-main dengan sampah. Persiapan mental sendiri sejauh ini seperti apa, Mas? Bismillah, saya siap. Bismillah. Kenapa sih lo? Niat lo apaan sih? Udah enak-enak jadi artis. Terus mau ngapain lo? Udah populer apa? Ingin lebih bermanfaat lagi. Ingin lebih kena. Saya kalau di TV kan orang tidak bisa menyentuh saya. Tapi kalau saya menjadi wakil wali kota Tangsel dan insya Allah mendapatkan amanah, saya bisa rangkul orang. Orang itu ada di depan saya. Saya bisa pegang tangannya, saya pegang pundaknya. Itu kan langsung. Kalau saya di TV kan orang hanya bisa melihat saya di TV. Gitu. Sesimpel itu sih. Pasti nanti akan berat tugas kita. Bismillah, niat baik Allah akan bantu. Sekali lagi, niat baik Allah akan bantu. Udah itu aja.